Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa bersua di acara HDCI Haji Dudi Ceng Idris. Setelah sekian purnama tidak berjumpa, waduh, sakalina ketemu jadi serigala. Iya ya mengelan GGS. Ganteng-ganteng singkayoan. Terus ente ayeuna jadi ganteng-ganteng sering gila. Lain serigala. Kita sapa dulu guru kita nih, Bah, apa kabar? Masya Alhamdulillahirabbil alamin. Sad, Allah. sudah Siap. siap Sad, nanti kita umroh bareng-bareng. Masya Allah. Ya insya Allah Amin. Januari Sad. Januari kita Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Semoga sahabat yang hadir di studio ataupun yang menyimak kajian ini di Instagramnya Abah ataupun di YouTube-nya Majelis Madani, semoga nanti kita bisa bersama berangkat umroh bareng dengan Abah. Ya. Insya Allah kita akan sama-sama barangkali mengunjungi dua tempat yang luar biasa. Betul. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Semoga Allah catat malam hari ini menjadi doa. Amin. Sehingga Amin. Januari kita Kenapa bisa coba berangkat. harus umroh? Kenapa tuh, Pak? Karena perjalanan yang biasa orang mengucapkannya sebagai perjalanan ibadah ya umroh. Hari ke Hongkong mah jarang nyebut ibadah padahal bisa gitu Padahal kan. betul, Ke Inggris bisa ibadah tapi jarang orang nyebut ibadahnya kan. betul, betul, Umroh we. umroh, Karena itu betul. kenapa supaya jadi ibadah? Kenapa kita jalan dengan di perjalanan ibadah supaya tidak mubazir Zat. Hidup teh. Ini dia yang menarik. Teh Neti dan Kang Jejen, netizen. Ngagulang kene. Sepertinya ini kalimat mubazir ini Bah nih rada menarik nih untuk kita bahas hari ini. Kenapa? Karena sepertinya banyak hari ini teh kemubaziran itu. Betul, betul. Ya. Dan mubazir teh kan sanes wae tinu makanan, bukan cuma tinu pakaian, tapi ternyata ada alat yang harus difungsikan tapi teu difungsikan. Lu disinter kembul. Lu sudah ngebul. Nah, kebetulan di sini ada kemarin sudah dilantik ini ketua PAC. Ya, ranting cabang Zimbabwe. Ini Mang Dika jadi ketua PM sekarang nih. Sudah diresmikan naik pangkat ketua PM Pemuda Mubazir. Aduh, dah gantungan kunci mah bagus, Mang, guntang gantung teh lucu. Dah eta mah lain gantungan kunci atuh guntang gantung. Ini bagaimana nih menyikapi kemubaziran itu tuh. Setan itu Itu tuh setan tuh. setan itu maksudnya setan itu. Jadi setan itu menginginkan kita untuk tidak bersyukur, Hmm. ya kan? Hmm. Tidak bersyukur itu sama dengan tidak ibadah. Hmm. Jadi setan sangat suka sekali kita tidak ibadah. Kalau kita tidak ibadah itu mubazir namanya. Dan orang yang tidak ibadah ihwanu syayatin. Oh, baladna Temannya setan. Eta. Jadi Jadi harus kita isi dengan ibadah hidup kita mah. Makan mulai dengan bismillah. jadi ibadah. Ojek online, apa nama ojek online-nya? Ojek online, betul, Bismillah. Ibadah itu. Termasuk ini podcast online ini. Podcast. Tapi ulah disingkat podcast online. Nah. Jadi podol. Bahaya yuk. Nah, itu. Jadi semua kita bikin manfaat. Dan siapa? Yanfa'uhum linnas. Mereka yang bermanfaat bagi manusia jelas tidak membazir. Siapa? Mereka yang membuat orang banyak merasa nyaman ibadah gara-gara kehadiran kita. Kan itu ya. Itu namanya orang yang paling disukai oleh Allah. Cheng Ai. Oh, yes, age dude. Age dude. Age kan haji, Bro. Age. Edge dude. Age. Bahaya. Bahaya cengai. Jadi kalau kita sebut sajalah Ustadz ceramah, niatnya hanya pengen kepake sama panitia atau jamaah, itu sudah mubazir itu. Mubazir tuh. Mubazir karena bukan karena Allah, bukan ibadah, iya kan? Meskipun secara waktu mah dia pakainya itu tuh. Secara waktu, secara tempat di tempat ibadah. Betul. Atau Kang Reza sholat duha, siganu ibadah. Tapi dia mengharap muruhkeun. Itu mah seperti saya jalan lari pagi 10 keliling di gazebo. Ya, muruhkeun nih urang mah ngabubur we. Itu. Jadi dia sholat duha tapi berharap
dapat rizki dari duha itu. Itu bukan ibadah itu, bukan ibadah. Ada yang seperti ibadah, padahal bukan ibadah. Kebetulan Jumat kemarin Kang Reza duduk di masjid teh kosong keneh. Jadi wesap kahiji. Dan ternyata poe Sabtu teh. Jadi kosong. Rek Jumat. Gimana? Tentang poe Sabtu. Lain beneran. Oh bener ya, benernya. Oh bener cuma. Beres Jumatan sap kahiji kan. Gitu kan dia tuh bilang, udah. Sholat lah, udah sholat beres. Dia mau nangtung kan, mau nangtung ke belakang ningali kehalangan keneh. Akhirnya dia sholat lah 2 rakaat. Ini sholat 2 rakaatnya karena Allah atau karena kehalangan? Benar. Nah, eta itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Siga ibadah padahal lain. Benar. Siga ibadah padahal lain seperti itu. Iya. Ada yang tersiga ibadah padahal ibadah. Misalnya nyium hajar aswad itu kan wah padadat pisan. Orang maksa dengan hawa nafsunya, wah seseleket sampai nyiku batur, plak udah dapat. Dicerita di hotel, wah tadi nyium hajar aswad. Wah itu mah anugerah hajar aswadna hipu sih. Ternyata bujal aswad. Wow, salah nyium. Dah weh. Pada saat dia seseleket mencium hajar aswad seperti ibadah. Padahal dia melakukan sesuatu yang zolim ya. Nyiku batur, nyedekeun batur. Betul. Ada orang tidak seperti ibadah. Hajar aswad di kejauhan. Allahu Akbar. Beres teh udah aja. Ngaleos seperti tidak ibadah. Padahal demi keselamatan dan supaya Masjidil Haram tidak terlalu penuh, minimal saya sudah selesaikan dulu kan itu. Mulai mengencentul di Masjidil Haram, tungtung penuh Masjidil Haram teh. Yang tawaf kehalangan kan itu. Nah, jangan sampai kita seperti ibadah padahal bukan. Harusnya sepertinya bukan ibadah. Seperti Mang Elan ke istrinya teh siga ti ibadah. Halo sis, si cantik, weis. Sweet. Padahal niatnya lillahi ta'ala memuji hamba Allah. Pas dibuka kacamata, pemajikan batur tau. Salah. Tapi geus niat ibadah. Oh niat ibadah, dicatat tetap. Dicatat meskipun salah tinggal. Sih ngalaman sih kan. Kami tohan. Bahaya. Ini nih Bang nih, kalau orang nih dia sudah menikah tuh, apakah berpotensi juga si istrinya dimubazirkan? Oh iya. Misalnya gini, suami pemarah, terus suami pika sebelen, suami pedit. Kira-kira istri akan banyak bersyukur atau mengeluh? Mengeluh. Nah pada saat itu istri sudah menjadi wanita yang banyak sekali melakukan kemubaziran dalam perjalanan panjang dan membosankannya itu. Membosankan benar. Karena memang suaminya tidak membuat dia ibadah. Tapi kalau model kita kan ya, istri teh selalu bersyukur atas kehadiran kita teh kan bahagia gitu. Ceng Ai datang ke rumahnya juga bahagia. Kan itu istri teh. Oh alhamdulillah nyebut teh non tulangnya nyebut teh. Tulang mah aki ya teh. Tulang mah paman. Nah, ari aki opung. Ya. Pan harita badak anak ente ningali aya papatong opung Itu papatong bisa opung. Capung gitu. Jadi kedatangan kita ditunggu sama anak, sama istri. bersyukur anak teh sampai suatu saat Ustadz memberi kepada anaknya ngomong makasih Pak kan itunya, makasih Abi dari Allah, alhamdulillah. Eta teh kan bisa membuat istri anak ibadah. Tapi ada yang tidak seperti itu yang Robunas tadi. Yang menganggap dirinya sebagai Robunas betul. Mun ku aing teu gawe maneh mah moal dahar si mane. Paraban batu ku aing. Cara ngawapkeun batuna ge ti kajauhan. Maledog eta. Sugan teh di bluetoothkeun batuna. Eta. Mubazir. Aya kisah ya teh, aya kisah istri nu dimubazirkeun. Jadi tapi punten dia main mah heureuy nya ngaran lagi heureuy. Jadi di komplek itu teh ibu-ibu teh ngumpul gitu. Aya istri tentara, istri polisi, terus istrina istri Satpol PP, istri Satpam ngariung tah. Curhat masalah ibu-ibu gitu. Cek istri tentara teh kieu. Aduh, saya mah dengan suami teh cenah kurang puas. Kenapa? Apaan tiap senjatanya dikeluarin langsung nembak. Kenapa? Ya kan tentara mah begitu cenah. Keluar senjata harus nembak. Cek isi polisi teh masih mending ece mah.
Suami aku masih senjata dikeluarkan be, hayo ditembakkan henteu. Udah harus ada perintah. Cek isi Satpol PP teh. Leuheung ieu. Salaki abdi mah nya ngan diacak-acak. Hayo cenah. Hayo pagawe teh diacak-acak. Eta isi satpam balik ieu leuheung eceu mah sadayana. Yeuh salaki abdi mah buka tutup, buka tutup. Tarasaweun portal cenah. Tadi kumaha pisan. Berarti mubazir. Emang heureui mah. Hapunten kepada Hapunten ya Mas. petugas. Mohon ya hapunten bisa emang heureui mah. Jadi betul, mubazir itu diantaranya tidak memberikan iklim kepada orang di rumah untuk dia memiliki pemikiran bahwa dia itu ibadah. Itu. Bahkan menyiapkan sangu nage, menyiapkan makanan untuk suami menganggapnya teh daripada ngambek atau saya nggak mau suami saya lapar atau memang ini ini kewajiban saya. Ngomong nama ini kewajiban saya tapi kepaksa tidak lillah gitu kan. Lillah, betul. Nah, itu. Nah, jadi kita sebagai bapak, sebagai suami coba bikin iklim yang selalu merasa orang di rumah itu semuanya ibadah gitu. Termasuk ini nih Bah nih yang hari ini akan dihadapi barangkali di kota, di kabupaten serentak ini terkait masalah pemilihan Oh iya, kepemimpinan ya. salah milih pokoknya orang mah datang TPS nyolok sawer ketua gitu nanaon. Ketua TPS satu dicolok. Gejos cenah. Pokoknya nyolok kan. Perintah presiden, perintah undang-undang, perintah konstitusi nyolok teh. Jangan sembarangan. Usahakan kita mencoblos ibadah betul-betul dengan sesuatu yang hasil pilihan kita, pertimbangan, perhitungan dan lain sebagainya. Kemudian tawakal berserah pada Allah. Ya Allah, saya memilih ini karena saya ingin tetap mencintaimu. Cos. Berlebih tidak Bah kalau misalkan ada orang nih Nyolok tilu berlebih. untuk memilih itu dilibatkan Allah dengan cara istikharah misalkan. Tidak, kalau yang memilihnya ya. Ya. Tapi kalau yang akan dipilihnya, misalnya calon nih, si calon sebut saja calon bupati, calon wali kota. Ya. Dia berjuang ngadeketan ustadz, ulama, santri. Itu berlebih. Hari giliran politikan make agama, giliran nu lain teu gitu kan. Ya. Saya pikir tidak betul. Tidak betul itu. Tidak Tapi betul. kalau sebagai pemilih ya. Jeung memang kitanya juga umat Islam, para santri ya, para ulama lagi husnuzon we. Mangga we, sumping teh kan itu ya. Husnuzon we. Padahal ya Allah itu teh ya buat ulamanya mah tetap aja harus baik ya. Ya. Kepada Siapapun yang datang gitu ya. siapapun yang datang, tapi yang bersangkutan cik atulah. Gitu aja ka ulama teh jangan dimanfaatkan saat itu aja. Betul. Kalau perlu manfaatkan sepanjang hayat sebagai tempat bertanya dan jangan, saya ingat sekali ucapan Ustadz siapa? Yang Ustadz Medan kau itu. Yang mana? UAS. UAS itu buat ngechat kan? Koas itu buat dokter asisten. Iya. Koas. Ustadz Abdus Somad ini dia bilang kalau Bapak terpilih jangan undang saya ke istana. Saya ingat sekali kalimat itu bagus itu. Bagus ya. Nah saya pikir juga siapapun wali kota, bupati, gubernurnya kalau terpilih jangan undang ulama ke sana, ke istana kalian masing-masing sudah. Biarkan kami berkhidmat kepada Allah bersama umat. Itu saja. Betul. Ini catat dia ge aya nu nyalon kan ya. Tadi cenah mangna mah nyalon. Pasti tadi di mana cenah? Nyalon eta di rebonding. Nyalon. Salah set. Jadi memang ternyata kemubadiran itu pan kadang-kadang coba ada yang menganggap bahwa mubadir teh kalau makanan nggak habis gitunya mubazir cenah gitu. Kemudian nya sangkut pautna teh hanya sifat-sifat nukarar itu ternyata di dalam hubungan rumah tangga juga berpotensi yang tadi Abah paparkan itu ya makanan kemubadiran tidak itu. habis tidak mubazir, itu buat cak-cak, sirum ya, bilatung itu buat itu. Tapi kalau makanan tidak habis karena alasan nafsu, saya nggak mau. Itu ngeledek Allah tuh ya. Itu mubazir. Kalau ya atau warag ya karena kenyang kita berhenti, itu bukan mubazir malah. Karena dipaksakan jadi sakit kan itu tidak sehat. Betul. Sudah. Nah, jadi kalau sudah berhenti makanan dan tersisa setengah piring itu karena urusannya saya ingin tetap bisa ruku, bisa sujud dah. Model Ceng Ai mah gampang sujud ruku teh. Model saya penuh sedikit ngalang. Rek ruku ngadon ngagorolong.
Kalangan ku beuteung. Can ngalaman soalnya mah saya ngalaman ieu. Tah Kang Iwan ngalaman ruku sujud hese. Beuteung ngaganjel. Itu. Tapi Mang Andi nu ripuh mah. Nah, Nu pas subuh-subuh rek kahampangan teh. Nu leungit. Ternyata lain leungit kahalangan ku beuteung. Padang teuing. sepian ditinggal aya cenah. Pakai spion. Eta mah siga tukang jam tangan Tah tah ku hati ka. make kaca pembesar Oh, teh. nu badag dia nya. Lupa tadi dibuka kacai we. Reuas eta ngagorowok di zaman. Wah. Badag. Padahal kacamatana can dibuka. Gitu. Aduh. Gitu. Jadi yang mubazir itu bukan menyisakan makanan. Menyisakan makanan mungkin akan mubazir kalau kita habiskan, padahal kita sudah tidak muat. Nah, Yang justru mubazir eta itu sesuatu yang bertolak mungkin betul ya Ustaz Disan. Mubazir itu di samping urusan karena Allahnya juga kalau dalam urusan kebaikan yang bertolak belakang dengan urusan toyib. Iya kan? Kalau makanan itu sudah tidak toyib, sambal itu vitamin C. No. Kalau pas-pasan oke lah bagus. Tapi kalau sudah berlebih sampai kita sakit perut itu sudah tidak toyib. Dipaksakannya mubazir. Betul, sampai jadi ecanya. Mualah. Apa itu? Itu. Bukan saya tahu. Saya tahu yang mau nurutan aku. Justru nu tadi tanya ketika sambal itu pas takarannya vitamin betulnya. Betul. Tapi pami berlebihan jadi pimatakeun betul. Iya, pi keneh. Pikirnya. Itu yang bertolakan dengan toyib. Istri 1 itu sehat. Istri 2 buat orang yang mampu sehat. Istri 4 sehat. Tapi buat yang tidak mampu itu bisa mubazir. Karena apa? Karena dia akan bikin jadi penyakit. Iya, iya. Dan ini juga yang menjadi alasan saya kenapa doa itu saya tidak berharap diterima. Justru dengan doa saya sangat berharap Allah semakin dekat dengan saya. Saya merasa semakin merasa dekat dengan Allah. Itu fungsi daripada doa. Dan kalau doa diijabah ada bahaya tuh bro. Aslina. Soalnya beberapa waktu yang lalu saya pernah pengajian sina ibu-ibu lah umur 70-an kaluhur. Ngadeg-deg atuh saya sieun didoakan masalahna. Ya Allah, Ustaz Dudi kanggo abdi. Terus diijabah, lieur teu? Lieur lah ka urang. Jadi doa diijabah teh buat yang tidak menguntungkan mah hariwang. Makanya jadi bahaya jadi ustad giveaway gitu. Hadiah jang Jawa giveaway. Aduh. Eta. Jadi ketika diijabah oge ya pada akhirnya jadi bahaya oge nya. Bahaya. Bahkan dari doa yang kita berharap untuk kita dapatkan kemudian dijabah kalau berlebih bisa jadi mubazir juga kan. Misalnya ya Allah berikan pada saya pengen mobil itu dijabah. Pas datang mobil nu lucu dia saya pengen itu dijabah. Sampai 16 atau mobil teh dipakai jadi mubazir gara-gara doa dijabah. Kan itu. Iya, betul. Itu jadi diwaspadailah. Semua bisa. Innal mubazirina kanu ihwanu syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu akan menjadi teman setan. Semua berpeluang. Semua berpeluang. Semua sisi berpeluang untuk menjadi mubazir seperti itu. Termasuk ilmu barangkali bah ya. Iya. Ilmu kalau tidak dipakai karena Allah mubazir. Yang tadi Abah sampaikan. Ya, saya ingat itu. Pas lulus harita sidang skripsi pun Bapak. Kamu sudah selesai sekolah. Selesai kamu cari ilmu. Jangan kamu jual semua ilmu kamu tukar dengan rupiah. Sisakan sebagian ilmu kamu untuk mengenali Allah. Karena mengenali Allah lebih susah daripada mencari rupiah. Dunia serius kieu nya eta. Asli bener. Asa teu pantes ngobrol jeung sia serius. Kabeungetan Gitu. Jadi ya udah dari sejak kalimat itu hadir di benak saya terekam, saya save itu. Saya save itu. Saya tidak akan menghabiskan semua ilmu saya untuk saya jadikan uang. Saya jadikan sebagian untuk mengenali Allah. Termasuk ketika bekerja, jangan kerja kamu hanya untuk kamu cari uang saja. Kamu tidak akan pernah puas. Betul. Tapi siapkan semua pekerjaan kamu untuk kamu jadikan pahala yang bisa membuat kamu mendapatkan rahmat. Udah, berapapun penghasilannya saya tidak pernah mengeluh. Allah tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika saya bekerja pada seseorang terus orang itu tidak memberi, alhamdulillah sudah jadi pahala, saya bahagia aja. Kan itu. Karena banyak tuh hari ini tuh orang-orang yang hayo nyari uang, jadi cari leupeng. Cari nagdak kan. Cari nagdak. Iya. Rudat jadi cari nagdak. Nangis itu hasilnya naon. Ya, betul. Ada pertanyaan dari sahabat yang hadir? Boy.
Mang Eza. Ini dari ujung belakang, silakan. Silakan. Mulai. Ini banyak sekali nih orang yang hadir. Sih gegernya masih kena sada. Ringtone dia teh. Sana situ tentu. Ayo. Gimana cara ngebedain antara doa yang diijabah dengan realisasi maksakeun. Jadi misalnya Kumaha contoh-contohnya. pengen punya mobil Parejo misalnya. Parejo. Pasukan jenggot Rasul. Oh, pasukan jenggot Rasul. Buat mendeteksi bahwa itu teh memang doa yang diijabah atau orangnya maksakeun untuk kerja segala macam diambil nggak bisa beli mobil Parejo. Jadi betul. Jangan hilangkan pemikiran bahwa bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Kita bukan malik, kita bukan raja, bukan dari hasil kerja keras kita bisa bikin mobil pasukan jenggot Rasul. Tidak. Jadi apapun yang kita dapat, saya yakin itu hasil doa. Itu doa yang mana? Dalam sholat warzuqni. Ya, dia pagi siang sore malam Senin sampai Ahad terus 4 bulan kerja keras untuk dapetin mobil itu. Dapat dia. Apa betul karena hasil usaha itu? Bukanlah kalau Allah tuh diizinkan mual ayat. Betul. Ada uangnya nggak ada yang jualnya. Ada yang jual duit. Sama termasuk tahap menyicil. Bukan pada saat nyicil hasil nyicil. Siapa bilang hasil nyicil? Allah yang izinin. Kebetulan ente ngambil jalannya nyicil kan itu. Jadi semuanya ke Allah. Kita bukan malik. Kita bukan raja. Ya. Karena kita bukan raja, jangan pernah menganggap itu hasil usaha orang. Nggak bisa. Ya termasuk misalnya saya dengan teman-teman terus kita coba saling support satu sama lain. Jangan pernah ada yang mengatakan, saya kalau nggak bareng sama Nana, si Gana nggak hancur dah hidup. Nggak ada. Tetap Allah itu. Ya. Termasuk seorang wanita yang merasakan jatuh cinta ya. Ketika wanita itu jatuh cinta, jangan pernah dia mengatakan bahwa saya kalau nggak sama Akang nggak tahu gimana deh. Kayaknya memang Akang teh Tuhan banget. Kan bahaya. Benar. Jadi buang kayak pengertian tentang malikin nas supaya tidak mubazir. Itu. Berarti ada Nggak tahu namanya apa, Pak. Kan dia bilang apa namanya? Nggak tahu saya namanya. Udah gitu nyawa dah. Proses tidak akan mengkhianati hasil itu teh kelakuan maliknya. Ya, proses tidak mengkhianati hasil. Siapa yang punya proses? Benar. Semua yang kita jalankan itu bukan proses. Ya. Mas Bet tidak pernah berencana untuk jadi pembimbing ibadah atau pembimbing atau tour leader dalam perjalanan ibadah haji umroh jamaah, tidak pernah. Kok Allah prosesnya dikesanain gitu kan. Dia bukan menjalankan proses tapi Allah menuntunnya ke sana. Betul. Dan itu seorang teman, saya ingat pernah, nggak tahu di sini saya ngobrol atau di mana ya. Dia nakal bisa di sekolah sampai dikeluarin. Ujungnya dia sekolahkan asal-asalan, yang penting dapat ijazah. Setelah itu dia berangkat ke Mesir supaya soleh maksudnya. Di Mesir buraung. Nakal, tidak selesai sekolah balik lagi dari Mesir. Di sini nakal juga dia. Udah nakal dia ketemu dengan beberapa orang. Ya diantaranya dengan beberapa politisi. Ngobrol-ngobrol ke sana kemari, akhirnya dia diajak berpolitik. Setelah diajak berpolitik, saya pernah ngomong sama orang tuanya, jangan tong hariwang kalau punya anak nakal seperti itu, udah. Allah sedang menuntun ke sebuah tempat yang insya Allah ibu akan bahagia dengan itu. Rupanya betul, ketemu di sini, ketemu sama politisi, pas pulang di bandara tetah, ketemu jalan bareng karena memang orang anaknya nakal kan, kalau nakal berilmu teh enakeun ya. Ngobrol nanti bebas gitu, merdeka. Akhirnya ketemu dengan politisi itu, akhirnya dia berpolitik. Terus dia nyalonin jadi anggota Dewan Kota Kabupaten. Jadi anggota Dewan Kota. Saya bilang sama ibunya pasti ada yang bermanfaat dari kenakalannya. Terus jadi anggota Dewan Provinsi. Jadi. Udah seperti itu. Akhirnya mungkin kenakalan dia dituntun oleh Allah dibangorkeun gitu kan. Prosesnya itu dibangorkeun dulu, ditukun dulu sampai dia betul-betul menjadi orang yang tangguh dan siap menghadapi apapun. Ya, berani get a risk. Ya, berani mengambil resiko hidupnya teh. Sampai akhirnya jadi anggota dewan. Nah, pas di ujung dia jadi anggota dewan kemarin, rada angkuh tah. Dia tidak ketemu sama saya.
Mau jadi sih ya. Kan gitunya. Oh, Ustad mah mau jadi cek alo teman. Saya bilang gitu geus balaga urang nage. Sombong-sombong. Dah, betul terjadi. Saya bilang sudah saatnya kamu berkhidmat kepada masyarakat tanpa status. Kemarin berkhidmat, banyak teman-teman yang dibantu sekolah, usaha banyak yang dibantu oleh dia melalui jalur jaringan ya, banyak. Jadi proses dia untuk jadi politisi sampai tingkat provinsi dari mana? Dari sejak dia nakal itu. Iya kan? Dituntun kalau teh. Ustadz Ihsan juga tidak akan bisa berbahasa Sunda dengan baik kalau tidak dituntun prosesnya oleh Allah. Iya, benar. Tuh gaul aja orang Sunda. Mun dia digaulkan jeung orang Jawa, da moal bisa. Jadi Ihsan Aljawi. Moal bisa. Ngono ngene nang karak nang kuban. Betul. Jadi ternyata si proses itu bukan kitanya, Allah. Bukan, nggak ada lah, kita hanya menurut saya kita hanya sekedar wayang saja, boneka saja. Yang kebetulan oleh Allah diberi potensi akal. Dan akal ini harusnya digunakan untuk berpikir, memikirkan ini tangan dipakai apa. Kang Ian tangannya dipakai untuk menjahit, ya kan? Ya udah dia profesional menjahit. Mungkin diantara kita ada ibu-ibu yang mau jualan busana muslimah, Kang Ian ngejahitnya di Kang Ian udah beres, tinggal kasih gambarnya aja udah ngorder ke dia, udah baju-baju pilihan. Jadi buy by order ya, membeli dengan order. Kan juara itu spesifik pisan, tidak kodian ya. Hari kodian mah pan di Pakistan. Non kodian teh, ayahnya kodiannya di Pakistan. Ayah, nanti, hah? Kodian mah di Pakistan Islam Lahore kodian gini. Islam non sih Ahmadiyah. Tidak kodian. Nah, jadi ya kok Dian, kok Aang, kok Ahmad. Ini engkau engkonya. Itu. Jadi jadi naon? Jadi po. Jadi po. Yang jelas non sih proses tadi. Oh iya anu Taylor spesifik ya, Mas. Kita hanya punya dari Allah akal untuk memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan. Jadi akal Kang Elan harus mampu memikirkan. Saya punya teman bidang konstruksi nih, dan saya punya keahlian di bidang konstruksi. Saya punya teman juga yang butuh ke jasa konstruksi saya. Ya sudah saya manfaatkan atas potensi yang sudah Allah berikan pada saya. Bukan saya berusaha nyari uang dari ilmu saya, bukan itu. Ya. Berarti termasuk potensi itu jadi jatuhnya teh amanah ti Allah tetehnya. Amanah. Gitu. Model sekarang gini, apa ya? Saya punya hobi misalnya ngebohong. Saya kok bohong wae kumahanya. Seorang yang berakal akan memanfaatkan bohong dia untuk jadi tukang cerita. Dia hadapi mic, sok ngadongeng. Nah, benar. Wah, ngadongeng kan akhirnya jadi tukang bohong. Dongeng mah bala rohong. Ada rongeng gitu. Bari manehna teh jadi borangan da. Nah, ngabodor sorangan. Terus dia itu potensi pembohong ya. Potensi pembohong untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Termasuk tempo hari saya cerita, apakah bisa orang tuli ikut perang atau katembak da moal kadangu. Jaga meriam kan beres. Benar. Moal katorek kan. Cek batur dun sakti gitu. Padahal torek kan gitu. Bener ade. Meriam beledug deh. Lodong. Bener lodong. Aya deh angkel biasana ya. Si kritis rujit. Enton Hampura angkel tong ngambok atuh. Mohon dihamperu. Lalai apa kalong? Lalai mah leutik. Ada eta pampir time. Naon tah model keutamaan. Contoh waktu berdoa yang paling mustajab kapan? Di antara iqomah dan adan. Dan iqomah. Jadi itu mah iqomah heula. Terus adan. Oh di mana tenar. Adan.
Maksa. Maksa ya. Ada hujan besar gitu itu. Hujan mah teu besar, lalu tinggal loba baturna. Oh. Siga kalapa menang marun. Yang kayak gitu termasuk mubazir nggak itu? Melalaikan. Kusala, mereka yang malas melaksanakan sholat, itu bukan mubazir, itu namanya kezoliman ya. Zolim. Inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Bahwa kedoliman itu akan membuat kita gelap juga dalam hari kiamat. Yang mubazir itu betul-betul bukan dilakukan karena Allah, itu aja. Terus menyia-nyiakan fadilah-fadilah. Fadilah itu keutamaan. Sebetulnya keutamaan itu untuk kita di akhirat atau untuk kita di dunia sih? Di dunia. Keur hujan gede, ngadoa daripada orang ngahuleng. Bener tuh? Mubazir. Harus sholat doa di antara azan dan qomat, maksudnya apa? Lain, sholat di Salat masjid. di masjid. Gitu. Jadi itu sholat di awal waktu itu fadilahnya banyak sekali kan itu. Ya iyalah. Kalau Ustadz Cheng Ai sudah sholat di awal waktu zuhur, kira-kira pekerjaan zuhur sampai asar lancar tuh? Lancar tuh, kaganggu-ganggu keingetan sholat kan itu. Benar, Tapi mun can sholat, can sholat kan itu meureun. Seperti kecuali mang tara sholat. Itu. Jadi fadilah itu untuk dunia. Untuk dunia kita. Fadilah Yasin, sok baca surat Yasin. Apa terjemahan dari surat Yasin? Banyak sekali yang mendorong kita untuk bisa produktif dalam hidup. Dalam menjalankan kehidupan kita, itu fadilahnya. Jadi fadilah itu naon deh coba ada di fadilah itu contoh dasar. Ini Ustadz Iksan rada protes sama saya, terserah. Cik naon deui fadilah. Membaca Al-Baqarah. Fadilah membaca Al-Baqarah. Saya pikir meskipun tidak disebutkan fadilah membaca Al-Baqarah, orang akan mendapatkan manfaat yang banyak dari Al-Baqarah, dari tafsirnya. Dan itu untuk kehidupan kita luar biasa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib. Beriman nggak pada yang gaib? Beriman. Ayat malaikat, ayat nyaksikan malaikat, nyaksikan ayat copet, beriman kepada yang gaib. Jadi mau nyopet tak? Mau. Kan itu fadilah. Kan itu ya. Yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada yang ayat Quran, kitab-kitab suci ya, dari Allah, yang diturunkan oleh Allah. Setelah beriman, kira-kira kalau kita tahu kitab suci itu dari Allah, dibaca mah? Dibaca karena kita yakin Allah Maha Agung. Setelah dibaca, kira-kira ternasehati nggak kita? Kalau sudah ternasehati, akhlak kita mulia nggak? Mulia. Enggak, dunia itu. Saya pikir hari agama buat kehidupan, buat kematian. Kehidupan. Enggak, yang hidup. Lain yang maut. Urusan maut mah rahmat Allah, kumaha Allah weh. Tapi setelah kita berjalan melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah kepada kita dan kita amalkan, Allah sangat sayang, dan sayang Allah membuat Allah memberikan rahmat pada kita. Itu. Jadi dalam ibadah untuk kalau melihat fadilah nggak apa-apa. Jangan naon. Saya ibadah itu karena fadilah ini kutu amalnya bagus. Saya kerjakan. Contoh heula anu jelas satu. Nah, dulu pernah sama Mas Ben juga. Tah, sama Mas Bet euy. Bener ada. Yes. Itu yes. Gini Bang, baca surat Waqiah. Buat ya. Buat nyari rezeki katanya. Oke. Sekarang gini, fadilahnya buat tarik rezeki, oke. Saya setuju. Nah, terus apa dari isi dari surat Al-Waqiah? Tentang hari kiamat. Maksudnya apa? Woi, cari rezeki teh ulah sarakah dari kiamat. Eta maksudna. Mereka yang kapitalis, mereka yang orang-orang yang jurig duit itu, mereka tidak apal kiamat. Cari aja sebanyak-banyaknya. Kan? Buat kita mukminin gak usah banyak lah sok, tapi cari. Insya Allah rezekinya akan dibatasi oleh kesadarannya tentang kiamat. Eta kunaon para ulama menyebutkan baca surat Al-Waqiah 10 kali di hadapan Masjidil Haram. Kalau pengen usaha kamu maju dar mararaca eta teh kitu tad. Padahal maksudnya ulama teh nyebutna kieu, kalau kamu usaha sing ingat kana kiamat, kana maut. Itu. Kira-kira kalau Mang Andi usaha terus ingat kana maut, kira-kira usahanya bikin stres enggak? Bakal maut kalem weh, kan itu. Untung bersedekah, tidak untung ya sudah, hati Allah kan itu. Udah, lebih hati-hati. Kira-kira
Cheng I tidak pakai al-waqiah, apal karena kiamat. Wah, nyari dia dapat 10 triliun. Saya pakai waqiah. Nah, saya hanya dapat 10 miliar. Kira-kira tenang mana? Tenang yang kenal kematian kan itu. Benar. Kenal tenang kena orang yang mengenal tentang bakal adanya kehancuran. Harta yang sudah triliun-triliun kita kumpulkan, akhirnya kita tinggalkan. Buat orang yang baca Al-Waqiah ngerti itu. Tapi yang tidak baca Al-Waqiah, merasa kurang Kurang kene kene, kan betul. itu. Diudag Nah, deh, itu. wah, ya. Jadi ketentraman fadilah daripada baca Al-Waqiah itu tentram dalam berniaga karena kita tahu bahwa kita akan meninggal. Tuh. Ya, mengimani kematian. Kan ciri orang bertakwa, wabil akhirati hum yuqinun. Yakin kepada hari akhir kan itu. Yakin kepada hari akhir akan ada putus asa tuh. Nah, ya. Ada benar. Malah ya, suami selingkuh, baik kayak pae. Benar. Benar tuh. Malah udah ditipu teman kayak maut kalem we. Udah kita cari aja yang nipunya, kita cari kalau kira-kira nggak dapat ya udah Allah yang ngurusnya. Beres. Itu yu'minuna wabil akhirati hum yuqinun. Yakin akhirat itu akan ada. Yakin orang teh bakal maut. Karena kita yakin bakal maut akan hati-hati nggak berbuat. Hati-hati. Kalau sudah hati-hati berbuat, kira-kira kita kena perbuatan salah nggak? Sedikit. Ya? Bahkan mungkin berusaha untuk tidak salah karena akan maut. Kalau kita berusaha untuk tidak salah, kira-kira hidup kita tenang nggak sih? Tenang. Kalau sudah tenang, kira-kira produktif nggak? Kalau sudah produktif, benghar umat Islam. Benghar tuh. Salah tafsir benernya selama ini teh nganggapna teh wabil yakin we karena maut kan di perbatasan hati, tidak mengubah logika, tidak mengubah langkah, tidak mengubah keyakinan bahwa apapun yang kamu cari semua akan kamu tinggalkan. Allah sudah memberikan analogi. Tadi Mas Bet minum maca, enak ya. Terus ditutup oleh Zam-Zam, sempurna. Itu maca enaknya sampai mana? Sampai sini kan? Sampai sini. Udah. Tah dunia teh digambarkeun ku Allah seperti itu. Nikmatnya dunia tidak akan lebih sampai sini. Kunaon di BB akan mengorbankan tangan, perut, kaki, dada semua kita korbankan hanya untuk membela Baham saja. Kan itu. Itu. Dan ada fadilah yang menyejukkan. Shanghai, Pak. Wih, sejuk itu. Shanghai Padilla. Shanghai Padilla. Iklan. Halo. Cengasaan. Bapak mah kemana wae. Itu angkel. Cok. Ada lagi. Mang Elan lagi siap-siap ya teh. Diwakilkan Bapak ada anggota dewan. Diwakilkan. Janda bintang 1. Itu udah live it or take it gitu. Kira-kira bisa dibikin dia ibadah makin baik gak? Kalau kira-kira membuat dia ibadah makin baik, take it. Kalau kira-kira merusak ibadah, leave it. Ya, kan? Buki. Paribasa. Aku mencintai bu karena Allah pret. Tapi yang jelas, gini Mas, kalau kita punya istri baru ya, gelis pisan. Terus saya terus saya digugunyeng. Sampai saledena. Pas subuh sono breng. Pas kagok adzan subuh. Kira-kira sholat subuh lah atau nganggeuskeun? Nah, eta mubazir. Leave it. Kalau bisa, wah adzan subuh kelanya yang. Eta geus. Maksudnya mah teu kela di pause daya remote. Bisa di pause. Di pause ya. Masya Allah. Jangan sampai seperti teman ya. Itu pengantin baru itu. Masya Allah. Istri nanti dipesek siga cau. Dan dipesek simpen. Adan subuh ini telah ke masjid. Atau istri nanti tiriseun nungguan. Mana teh ngobrol di masjid di 6:30. Langsung pamajikan nanti minta ngeusan. Balikeun aing saja. Emang aing cau digembrong laleur. Digembrong laleur ya kan itu.
Eta suami nu soleh pisan. Saleh pisan. Sampai istri nomor 2, nu penting Allah dan silaturahim kan gitu juara. Nah kira-kira masih Allah yang nomor 1 ambil. Kalau kira-kira menjadikan Allah nomor 2 tinggalkan. Tinggalkan. Gitu. Ya tapi Mas Bet kan sekarang masih muda. Bisa saja dia ngambil istri 2. Bisa. Tapi kan dia akan tua. Mm. Istri pertamanya di Sadang Serang, istri keduanya di Bale Endah. Bu, ya Bu. Misalnya, Ibu lah. Ya makanya sok nontonnya si ibu. Sok Ibu. nonton. Bu, kalau Bu. Bale Endah, kalau- Bu. Oke. Suatu saat tua, dia akan kesulitan tadi. Terus kolot pisan hese pan kilir teh. Nyetir nggak bisa sendiri. Coba asam Udah urat. cicing. Dina pagar teh geus giliran ayeuna teh kan di Sadang Serang. Hayang ka ditu. Kembali Endah. Ke Bale Endah aduh nu nganter. Aya budak liwat. Anter, jang, anter. Ka mana bah? Gilir. Kebayang teh cek budak naon. Gelo sia. Ditinggalkeun. Kira-kira jadi dosa tuh. Jadi dosa. Geus daripada lieur kilir mending tos we hiji kan itu ya. Terus pusti-pusti we. Sering-sering we ngeuman meherang. Ngadamal balong. Ya, bener. Kan pada batur mah ngeum teh si Yakuja, ieu mah Yakuya. Karaya. Glossy tapi leur. Lain Mang Dikat seuri-seuri teu ngartieun. Teu di kamar teu ngarti. Teu ngarti mah bener kena. Rooming. Aduh. Oh iya nu ti luar ya aya. Di luar usaha itu teh. Oh emang Aya ojos. ojos, aya Seueuran sojo. eta seueuran. Bolak-balik. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, ternyata ketika tadi dibedah ku Abah, aduh mubazir teh luar biasa dan bahkan mungkin bah kita di sini teh kadang-kadang pelaku mubazir oge ternyatanya. Iyalah. Kalau datangnya hanya untuk sekedar datang aja mah. Bener. Atau kebetulan misalnya aduh Edi mah wes sanggup mending ka ditu ya. Segana aya magrib bersama. Eta Manawi cenah. Buat kita yang menyiapkannya bahagia karena bermanfaat. Tapi buat dia enggak. Yang ada lebih ip bungkusan ip ya Abah bisi bade nyandak gitu. Jadi mungkin itu tidak mubazir ketika makannya pakai basmalah dulu bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan tidak pakai bismillah itu mubazir. Karena Rasulullah mengatakan ya Ustaz ya, setan sangat suka sekali kita makan tidak halal. Artinya tidak jadi pahala. Tidak jadi pahala betul. Bismillahu awaluhu wa akhiruhu. Iya udah. Nah, baca doa yang tadi. Bismillah di awal akhirnya gitu aja. Nah, eta kecuali geus beak. Tapi Ya, kumaha. makan yang dosa itu pakai tangan kiri kan. Kalau ngajakeun teh dosa. Kita teh sering. Yang paling sering naon kerupuk. Bener ya. Ieu katuhu senok ke kerupuk gitu. Sok kerupuk teh sing hati-hati karena kerupuk ya. Bener dah. Kerupuk teh sok. Bener. Nya kerupuk teh sing hati-hati. Bener eta bab kerupuk. Cek setan teh lain sate badi teh cenah kalau ka kerupuk. Tok ari makan kieu makan sate mah jarang ku kenca. Simpen heula sendok makan. Betul. Kerupuk mah bareng mah jeung sendok. Oh, Gitu. Tok cengek tah. Bala-bala. oh nya benernya cengekna di dieu bala-balana di dieu. Matak saya mah kana cengek teh kitu gayem heula kakara bala-bala. Bala-bala gitu. Tak angkel nu pinter mah. Jadi bala-bala di dieu cengek di tripod. Oh, tapi cengek. Cabe vitamin C. C bener. Cau vitamin C. Mun bawang vitamin B. Sireum vitamin S tah guys. Renyem Naon we lah asal-asal. geuna ya pada pemirsa kumaha Naon? Sireum vitamin S. Vitamin. Mun tidak ada cabe, manfaatkan sireum. Oh, bener. So, komo kararange mah, Pak. Lalu jeung nyocona. Aduh, aya dieu teh aya ya, mun teu aya mang bade atosan ya. Bah ini nih, sebelum ini nih. Ini mah sarada mah teu salapan ya. Kamari mah setengah 11 wae. Mohon abdi tersinggung.
Ada ini nih closing statement ti Abah nih. Supados orang hari ini tuh jadi waspada tuh terkait kemubaziran. Termasuk ini nih hak suara itu lamun tidak dipakai Mubazir. mubazir. Ya. Mubazir. Kenapa kita punya kesempatan merubah dengan hak suara yang kita ambil? Seperti seekor burung kecil ketika Ibrahim dilempar ke api, disanggap ke api dan diselamatkan oleh api dan apinya jadi dingin kan itu. Burung kecil membawa setetes air. Ya. Cek cak cak teh wah gawe kecelak tengaruh cek cak cak. Sekarang banyak kaum cak cak yang mengatakan seperti itu. Ya, ini mau lo bebelang cak cak. Cak warna-warni. Meskipun satu suara, kalaupun tidak berpengaruh untuk memenangkan seseorang, mudah-mudahan kita melakukannya karena Allah yang memberikan pengaruh, doa kita diijabah. Itu karena kita berikhtiar karena Allah kan itu. Ya. Dengan tidak mubazir. Jadi closingnya, sahabat, jangan biarkan hidup kita sia-sia karena tidak boleh nyebut si. Iya sampai ke cucu-cucu saya ayah si Raru itu wanian nyebut si Raru. Dah Tuh kasar. Raru. Sirem gitu rem. Kemenang nyebut si. Padahal di Padang masih itu biasa. Di Medan juga biasa kan. Biasa sih itu. Mana si Cengi itu? Oh, kan gitu. Betul. Jadi Si itu udah biasa. jangan kita biarkan kita punya suara terlempar begitu saja tanpa manfaat ya. Karena hidup seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang bermanfaat. Kalau tidak mampu merubah sesuatu pada orang lain, paling tidak kita memilih sesuatu yang benar kan itu. Terus yang kita pilih tidak menang, jangan memilih untuk menang, tapi memilih untuk tegaknya kebenaran. Kalaupun tidak menjadi tegak, Allah sedang mengatur sesuatu untuk kita. Mungkin itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga malam hari ini Allah berikan kita hati yang lapang. Kemudian hari ini kita sudah dipaparkan tadi ku Abah makna daripada mubazir. Ya kan urang masuk orang tua teh gitunya, tapi aku dahar teh mubazir kadinya kana dahar we. Tuh tamat jeung piringna. Gayem. Komo pas buat ram dinu daun mah, ludes jeung daunna. Bajarkeun teh lalam. Ternyata seorang suami bisa membazirkan istrinya, seorang istri bisa membazirkan suaminya, dan termasuk yang di sini yang belum beristri, semoga tidak lantas menjadi gelarnya tinu PM jadi MA. Mubazir yang abadi bahaya. Baru lagi. Sing sarehat sadayana, berkah sadayana, insyaallah pamiparang salah sapayun kita ketemu lagi di tempat yang sama dan ini tempat insyaallah. Dan sekali lagi Ustaz saya ingatkan ini iya. Rakatur ya. Rakatur Insya Allah and kita travel. akan berangkat tadi Ustadz, ada Ustadz Fahmi Rosyihan, ada Ibu Imas Karyama, ada Ustadz, ada saya, ada beberapa lagi. Kita akan pengennya sih jangan satu-satu berangkatnya Ustadz sendiri gitu kan. Saya sendiri jangan ngabring gitu 12 bus kan. Tong kagok. Kan itu. Jadi eta mas pesawat ge bah bisa nyewa teh ku dicarter. Bisa dicarter. Mesinnya kumunding. Digusur tengah sawah. Aduh. Daharna buat ram di tengah ini. Pokoknya gitu welanya yang jelas siapkan buat umroh bersama Cengi. Akan jadi luar biasa umroh HDCI. Eta mau bisa sarare. Nah, Suri wae cenah. Asa suri wae. ya, Mama, kenapa pulang umroh teh nyerek beng-beng? Rek beng-beng. Hese balem. Aduh, sing sarehat sadayana. Insyaallah ini tempat akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwa orang tua sepuh daripada abah kita ini tempatnya dimanfaatkan. Amin. Juga orang tua kita semua mendapatkan jariah dari apa yang kita lakukan. Amin. Doa terbaik bagi orang tua kita, semoga Allah jadikan orang tua kita menjadi ahli surga tanpa hisab. Amin ya Allah rabbal alamin. Hatur nuhun abah, mudah-mudahan abah dipaparin kesehatan, ilmu janten manfaat, dan ini hatur nuhun kasadayana anu pantas nyiapkeun segala rupina, termasuk ini ada tim dari Majelis Madani, ini luar biasa. Di balik podcastnya kami ini ada orang-orang yang luar biasa hari ini. Hatur nuhun pisan kasadayana sing sarehat, sing berkah. Tarunduh, nu tarunduh ge sami sing jadi ibadah tunduh. Apa yang menguatkan leher? Apa tuh?
panon. Ah. Mun panon kieu langsung ngaplek. Jadi teh dia aya kabelan. Aya kabelan. Mun panon nyenglet tina leher. Jadi leher teh ajeg lain ku tulang ku panon. Aku panon bener. Dari hade ya. Hah? Nah, Oke. tah mata engke mah lamun nyeri awak ulah dikeretek tulang. Panon keretek-keretek. Bener Tat. Bener ya? Ustad nyeri awak. Aya we nu lucu. Seger. Oh, seger. Urusanna panon. Geus tinu panon bisa jadi cileuk. Hatur nuhun ka sadayana, sehat sadayana. Kami pamit dari HDCI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.